Selamat sore, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Nah, begitu. Si gas terus, gas full. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumber Timur, Pak Sekda beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, pimpinan OPD, camat yang baru, camat yang lama, para camat di Lewaraya ini saya lihat tadi ada dari Goa, dari Lepis, Lewa yang sudah dilihat, Robert. Ya, urus pacuan deh. Ya, para kepala desa, saya Kecamatan Kahali dan kecamatan lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh partai politik, pengurus partai ada juga saya lihat, Panwas mungkin ada, ini apa lagi, PPK, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita laksanakan serah terima jabatan, sekaligus juga pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Tapi PKK itu berapa nih yang berapa kawin. Ya, kita sudah batas demarkasi walaupun lah umat, tapi kalau di lapangan ya kita beda lah area. Ya. Beliau ngomong PKK, saya ngomong, tapi semua pada akhirnya ya satu untuk kita membangun Sumber Timur yang lebih baik. Ya. Hari ini kita serah terima. Walaupun sebenarnya kita sudah melantik sebagai camat pada lalu, tetapi harus dilakukan serah terima karena memang secara administratif harus dilakukan untuk melegitimasi seseorang itu melaksanakan tugasnya itu. Sehingga dengan secara legal formal, secara aturan itu dia berhak sah untuk melaksanakan tugas-tugas. Pada saat yang sama kita lakukan juga di lapangan untuk kita mencermati sejauh mana legal formalnya itu, legitimasi formalnya itu, apakah diikuti juga dengan legitimasi sosial kultural, tingkat penerimaan dari masyarakat. Nah, sekarang kita lihat, oh lumayan banyak, apalagi dukungan dan Ambu Balu udah paraku, tinggal kamu pada dia lah. Berarti dukungan. Artinya apa? Dukungan keluarga ada, dukungan dari masyarakat ada, sehingga dengannya kita optimis bahwa sesungguhnya camat ini kita memilih tidak salah. Bagaimana dengan camat? Ya harus juga berbarengan. Dia harus berbanding lurus dengan dukungan real ya dari masyarakat. Harapan, ekspektasi masyarakat harus juga dibarengi dengan camat yang punya komitmen untuk melakukan pelayanan tersebut. Dan saya berharap Pak Alek ya harus berikan harga yang wajar dan pantas terhadap kepercayaan ini. Jabatan itu kepercayaan. Kalau dipercaya melalui pimpinan, ya. Kalau penilaian pimpinan ini tidak bisa bekerja sama, tidak bisa lakukan, ya nanti. Kita lihat di main bola. Kalau pemain bola dalam terlalu lincah juga di dalam juga main one man show atau bisa kan tidak bisa gol nanti kalau dia sendiri ya, harus kerja tim. Oleh karena itu pecamat jangan main sendiri. Ada kepala desa, ada ISK, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada tokoh perempuan, libatkan semua untuk bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada untuk bagaimana Katalah Hamelingo ini bisa lebih baik. Yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian, apakah camat yang lama tidak bekerja? Bekerja. Dalam posisi itu kita harus memberikan juga kesempatan kepada pejabat ya yang lama untuk dia juga meniti karirnya. Ketika dia sudah berhasil di tingkat kecamatan, tes lagi dia di tingkat kabupaten. Kalau dia berhasil lagi di tingkat kabupaten, maka ada jenjang lagi, harus naik peringkat lagi. Kan begitu saja. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena di masa kepemimpinan saya kali ini, ya, sumber rekrutmen untuk menjadi pejabat tinggi pertama itu, eselon 2B itu di kabupaten itu, ya,
bersumber dari pejabat-pejabat administrator yang ada eselon 3B dan eselon 3A yang ada di kepala bidang, kepala bagian, sekretaris, dinas, badan yang ada di kabupaten. Pada saat yang sama, bukan hanya itu juga, kita juga memberi kesempatan para camat juga untuk nanti menjadi sumber rekrutmen untuk menjadi pejabat di kabupaten. Buktinya apa? Buktinya sudah ada. Pak Kris Mbehena Katundiam, camat Letis, bagus, naik DPMD, ternyata bagus dia. Ya. BKD juga dulu, dari sini juga, ya, naik jadi kepala BKD di sana dari camat Kahal di sini. Pak Camat Goa juga ini, ya, dari Camat Goa bagus, asisten 1, tapi tes dulu di Kabak ternyata memang kapasitasnya bukan hanya Kabak, harus meningkat dia secepatnya, naik cepat gitu. Pak Hamueti, Pak Maraweli dulu camat di Hamueti bagus, naik juga. Oleh karena itu, kalau camatnya bagus-bagus, apalagi masih muda-muda, ya, masih belum umur 56. Kalau sudah umur 57, maka dipanya jadi sudah tua dan jadi karena batas 56 tahun saja. Ya. Jadi yang mantan camat ini Om Agus, ini arsip dulu sekarang Kabak Sosial, dia sab mana lagi? Yang camat-camat dulu itu, ya, yang bagus-bagus itu, pertahanan bagus pengalaman. Ambu barang kalau kali tinjara dan ambu ambu melihat jaga pengalaman dulu, tel pengalaman penuh begitu. Ambo dilipakaji ini kenapa itu. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu saudara sekalian? Karena dahil nggak apa, napakauda karena jadi bahwa itu makanya dahil nggak ada jadian na mangun juta tanah pereng di juta juta mak weling la wala wajilu takahawa lewa weling la pinapahar takahawa lah dahil ning juta makanya. Oleh karena itu hibangu ini, ya, siapa lagi? Ini para birokrat. Kita tidak mungkin panggil lagi orang di luar sana, karena kita tidak mungkin ini panggil walaupun dia sekolah tinggi. Kalau dia bukan ASN, tidak mungkin jadi kepala dinas, tidak mungkin jadi asisten, tidak mungkin jadi camat. Tetapi para pensiunan ASN, para pensiunan camat bisa berkarir di dunia yang lain, di dunia politik. Itu enaknya jadi ASN begitu. Oleh karena itu saya sengaja menegaskan ini, ya, supaya kita punya optimisme, punya harapan bahwa sesungguhnya saya bisa kalau saya konsisten untuk melakukan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, camat itu posisinya strategis, ya, boleh saja eselon 3A sama, tetapi dia itu mempunyai kewenangan yang cukup penting dan strategis. Kenapa saya bilang begitu? Dia punya kewenangan yang sifatnya atributif, melekat pada dia karena tugas pokok dan fungsinya dia. Tapi pada saat yang sama juga dia mempunyai kewenangan yang lebih, yang tidak dimiliki oleh pejabat yang lain, yaitu kewenangan yang sifatnya delegatif, yang sesungguhnya adalah kewenangan bupati. Tetapi karena bupati tidak bisa melaksanakan semuanya sampai di aras lapangan itu, maka didelegasikan kepada camat. Jadi kalau ada Pak Camat yang jalan juga lemengan juga tidak lama-lama itu dia hanya atributif, dia tidak melekat delegatif itu, dia kurang percaya diri. Jadi kalau Pak Camat harus percaya diri, Kongo nyungga bagayana ketik itu bupatinya Kahali, iya Alex Trianto ya omong umpama di Letis, saya Agustinus Nokulara, ya omong di Goa saya, ya Pembukauki, gitu ya. Harus begitu, harus begitu. Kenapa saya harus menyatakan beliau? Karena sesungguhnya itu pemimpin pada levelnya masing-masing adalah pusat kecenderungan. Kalau pemimpinnya lemas juga semua. Bagaimana mungkin kalau pemimpinnya lemas
tiba-tiba ada serangan dari sana ini yang mau laku menghidu lembu mau menenang oh bisa bagi akan dikawai ini kita pilih hal yang dapat tapi kalau datang ada masalah iya ayo sini main apa masalahnya kita selesaikan Wanda tenung macam tadi Umar bilang ya ini bom waktu sebab meledak begitu artinya apa kalau kita benar itu jangan kita takut. Tetapi yang penting ketulusan keikhlasan kita menyelesaikan persoalan itu. Jangan ada embel-embel, jangan ada ya kepentingan, jangan ada utang di balik batu, tidak boleh. Kalau kita menyata yakini itu sebuah kebenaran, jalan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Sekda sampai satu, dicermati benar-benar, perhatikan benar-benar, lihat baik-baik apa sungguhnya persoalan itu diselesaikan dengan baik, on the track. Begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Muhammad, saya pikir itu penting supaya kita berpikir. Kenapa? Karena Sumba ini dia agak unik dengan yang lain. Kenapa sebenarnya dia agak unik? Karena kita Sumba yang gengsinya tinggi. Kadang-kadang kita ambil kutas orang Jawa, ambil falen. Di satu segi contoh, kenapa saya bilang begitu? Di satu segi kalau kita menyerang kita harga diri, beko ya, tahu lah tak kaya, uparan kau na, nggak anan ayan, nggak umum ayan, dia nak peraih, wanda mek. Tapi kalau yang berkaitan yang betuan, yaitu kalau sudah ada nama di dalam daftar PKH penerima bansos, kepala, bikin ada pertamanya kamu gitu, bikin perlu hukumnya, harusnya kalau jangan tua memadikan dulu, jangan tua menduri. Hilit pertama anya tamu dah doda penerima bansos, ukur dia naluri ngunyum, perlu yang tamu nak, dah kubuang pertama dulu. Wanda betul hitau lah. Tenung banding kita jadi tahu, tapi ya dan dia tahu tergantung arah angin benar. Ya ke arah angin PKH yang mana cek, ini benar. Tapi jangan letup mata kanu, ia tu laku dah mati dah mampu nak. Jalan uang apa? Dan lakar abu tubuh arah, ia tu dan uang apa mah garan. Dah putar nu patah pun ia tu. Ia dah tahu lah tak kaya Wanda tu. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa harus mengulang? Karena ini persoalan di Sumba Timur ini. Persoalan kemiskinan bukan hanya pada statistik atau angka, tetapi pada persoalan mental. Ya, persoalan mental. Mental itu yang saya maksud tadi. Harusnya Bapak Ibu saudara sekalian, ya kata pikir mai udah ham sudah nambah pabua mandoon ay ham tunay ko nanggungang ni apo na mangidon nyuga yana wanda mebadi kumila menyunda daku pa karay mila na karay ay dan tua manluri menyung daku pa dia mangalit pahuyan ay baku luri ay baku ngang bertay lima mangudok daku akya na tanah wanda mebadi tunong rai mebadi kita jadi betul. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap Pak Camat, ya, tentu tadi saya lihat ini bagus, ada turun itu statik, ada apa namanya, ada upaya yang nyata di sini. Mudah-mudahan tolong itu angka kemiskinan ekstrim juga tadi itu turun terus, ya. Jadi jangan lagi hari ini dia turun itu kemiskinan ekstrim. Pilih harum atau 2 bulan lagi pilih hebelin akhir boleh. Jadi yang sudah keluar ya keluar sudah boleh. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang lain yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah ya Sumba Timur ini dengan segala persoalannya ini tidak bisa lagi kita berharap terlalu banyak dan terus menerus menggantungkan kita punya APBD ini di dana transfer. Walaupun 90,sekian persen, 91% itu dana transfer.
dari 1,2 triliun ya. Kita punya APBD PAD hanya 105 ya, sekarang 106 di perubahan. Bagaimana caranya supaya PAD itu meningkat? Salah satunya sumber adalah ya PBB, pajak perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu saya lihat dari sini dia punya jumlahnya omong cepat-cepat 175, realisasi baru 25. 2 desa belum sama sekali. Proyek Bakul dengan Matawi Amah. Proyek Bakul 78 0, Matawi Amah 16 0. Ya, tolong ini pertama ya, supaya jangan omong-omong lagi, jangan apa. Ya, yang lain itu bisa, tapi 2 desa yang tidak bisa. Saya berharap dengan sungguh bahwa direalisasikan segera. Kenapa harus kita realisasikan? Karena tidak ada pilihan lain yang saat ini. Kita harus meningkatkan ya pendapatan kita. Ya, mudah-mudahan aja Pak Kepala Bapenda juga ya UPT yang ada tuh apa yang ada di kecamatan dioptimalkan sedemikian rupa. Yang berikut ya, Muhammad tokoh masyarakat, saya senang juga ada di DPR karena terus memperjuangkan kata itu ya. Jadi tahun ini kerja jalan ini ya, walaupun di Proyek Bakul Mandulabi ya ada kurang lebih 8 Pari Pulau Panjang, beliau juga omong terus minta juga sebenarnya di apa yang menghubungkan dengan late di sana ya lebih panjang. Saya bilang pelan-pelan nunggu ya, karena yang lain di kecamatan lain belum kita kasih juga ya. Jadi kenapa saya sampaikan demikian? Tentu kita harus secara bertahap, bukan tidak ingat seperti ini, ingat, bukan tidak diperjuangkan oleh anggota DPR, tapi memang kemampuan fiskal kita terbatas. Bapak Ibu saudara sekalian, yang berikut data kita dalam waktu dekat ini akan pemilu Februari 14 nanti 2024. Ada 11.834 itu yang pemilu potensial tetapi belum ada KTP. Saya tidak tahu kalau di sini ada berapa. Ya, tadi Pak Sekda sudah bisik saya, mereka sudah bersepakat dengan apa sesegera mungkin melakukan perekaman. Mengapa harus melakukan perekaman Bapak Ibu? Supaya harus pastikan berapa sih sebenarnya jumlah pemilih yang ada di sini. Kita juga harus pastikan berapa sebenarnya partisipasi politik masyarakat di sini. Tetapi memang ya kalau pemilu legislatif itu dia agak berkurang dibandingkan kalau pilkada. Ya, tetapi saya berharap pemilu legislatif kali ini karena dia berbarengan juga dengan pilpres itu sudah yang kedua saat ini, dia harus lebih tinggi, ya. Sehingga dengannya kita berharap dengan sungguh bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang saya sampaikan, walaupun kita partai berbeda, ya arah politik kita berbeda satu dengan lainnya, katakanlah tidak boleh ada ya permusuhan, pertengkaran, friksi di lapangan, ya tetap bangun rasa persatuan, persaudaraan di antara kita. Karena betapapun kita melakukan apa saja itu, kalau mendatangkan ya hal-hal yang bisa merusak persaudaraan itu, saya pikir tidak ada gunanya kita berpolitik. Tetapi sebaliknya, dengan partai yang berbeda tetapi kita mampu untuk merekatkan persatuan dan kesatuan, pasti masyarakat juga akan menilai, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita pada sore hari ini. Saya tidak omong terlalu banyak lagi, saya hanya mau sampaikan bahwa selamat buat ini adik saya Alek ya jadi camat, ya lakukanlah yang terbaik, dan kalau bisa ya ya supaya ada yang urus juga begitu ya, dan lihat banyak P3K di sana tangan nanti saya bilang sekda dan ada juga sekda kota ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu
yang saya maksudkan adalah bahwa supaya memang di kali ini dengan potensi yang begitu banyak bisa dikembangkan sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Alek semua bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, terima kasih untuk Pak Agus, 1 tahun 9 bulan sudah mengabdi di sini. Itu adalah rekam jejak sebagai seorang birokrat, ya, sebagai seorang yang menapaki karirnya di birokrasi. Mudah-mudahan saja ini menjadi bagian dari nilai plus juga untuk karir selanjutnya. Berkarirlah di tempat yang baru, jalankan tugas dengan penuh sukacita, dan yakinlah bahwa jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Siapapun kita, berharap pada manusia kecewa, berharap pada Tuhan, yakin dan percaya Dia akan memberikan. Termasuk ini kaleng-kaleng gitu. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena 30 orang nanti yang akan duduk dilantik 9 September 2024. Dan 30 orang yang sudah ada di buku besar di atas Nyenyak. Hanya bagaimana kita sekarang ini sebagai manusia mensikapi itu dia. 65 orang yang akan duduk di DPRD provinsi sana. Badaninya kalau buku bakul. Jadi jaga kita lalu tu aking manetawama hei dan jadi apa iya nawan tak bakul. Jaga lantuang tapi jaga tamajin dan tiap kita ya pelan tapi pasti aja. Ya. Saya pikir ini yang disampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore dan salam untuk kita semua.